menyampaikan bahwa pemilu kita ini gampang diintervensi. Diintervensi dari mana? Di setiap TPS itu. Sebelumnya saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh penyelenggara pemilu yang terus bekerja keras untuk melaksanakan tahapan pemilu 2024, baik dari DKPP, dari Bawaslu, dan dari KPU. Pemilu 2024 ini merupakan pesta demokrasi terbesar yang pernah kita selenggarakan. Kalau kita bisa bayangkan, dari Aceh sampai Papua, dari seluruh provinsi, kabupaten dan kota, ada 840.000 TPS. Kita bayangkan, 840.000 TPS. Betapa betul-betul ini sebuah pesta demokrasi besar. TPS-nya saja 840.000. Sehingga sekali lagi tantangannya juga besar. Baik mengenai bagaimana agar tata kelola pemilu ini akuntabel, berintegritas, juga mekanisme distribusi, mekanisme pengamanan bukan barang yang mudah. Dan juga bagaimana mewujudkan kontestasi yang berkualitas, kontestasi yang damai, kontestasi yang sejuk, kontestasi yang tanpa hoaks, kontestasi yang tanpa ujaran-ujaran kebencian. Sehingga kontestasi ini bisa menghasilkan solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi bangsa kita. Serta tentu saja proses dan hasil yang legitimate dan terpercaya. Sehingga tadi bisik-bisik di ruang tunggu saya sampaikan ke Pak Ketua DKPP, karena kan tugasnya memang mengawasi dan mengontrol KPU dan Bawaslu. Kalau di daerah dibantu oleh tim pemeriksa daerah. Ya memang harus berani mengontrol, tegas mengawasi. Kalau ada yang tidak benar ya berani meluruskan. Tapi sekali lagi, ini pemilu yang sangat besar yang sangat demokratis. Banyak yang menyampaikan bahwa pemilu kita ini gampang diintervensi. Diintervensi dari mana? Di setiap TPS itu ada saksi partai-partai. Semua TPS ada saksi dari partai-partai. Belum juga aparat yang juga ada di dekat TPS. Artinya apa? Pemilu ini pemilu yang sangat terbuka. Bisa diawasi oleh siapa saja, oleh masyarakat dan oleh media dan lain-lain. Jadi jangan ada yang mencoba-coba untuk mengintervensi. Karena jelas sangat sulit. Karena di TPS tadi saya sampaikan, ada saksi dari partai-partai politik.
Oleh sebab itu, saya ingatkan kepada kita semua agar mempersiapkan segala sesuatunya dengan detail. Mempersiapkan segala sesuatunya dengan detail. Harus dicek, harus diawasi, harus turun ke lapangan untuk melihat. Kalau bisa, gunakan teknologi terkini, karena tadi anggarannya sudah naik 200% untuk DKPP. Lakukan inovasi, dengarkan masukan-masukan dari rakyat, sehingga kita bisa menjaga suhu politik tetap kondusif, tetap aman dan damai. Beberapa waktu yang lalu, saya mengajak capres-capres untuk makan siang bersama. Untuk memberikan pesan bahwa ya demokrasi itu begitu, bersaing silahkan, berkompetisi silahkan. Kompetisi itu biasa dan wajar. Perbedaan politik, perbedaan pilihan itu juga biasa dan wajar. Jangan sampai yang di atas sudah makan-makan bersama, yang di bawah di daerah masih ribut-ribut. Ini yang perlu kita jaga bersama-sama. Kita harus ingat bahwa kerukunan, bahwa persatuan bangsa ini tidak boleh dikorbankan. Kondusivitas bangsa tetap harus kita jaga. Stabilitas, keamanan harus kita jaga bersama-sama. Saya yakin dan percaya demokrasi di Indonesia sudah semakin berkualitas, masyarakat juga semakin bijak dalam memilih, masyarakat juga semakin dewasa dalam bersikap, karena pemilu adalah pestanya rakyat. Harusnya rakyat itu bergembira, harusnya rakyat itu dalam berpesta itu bersukacita, bukan kekhawatiran, bukan keresahan, bukan kerisauan yang hadir, tetapi kegembiraan dan sukacita. Untuk itu, segala upaya harus kita lakukan bersama-sama dengan harapan besar bahwa pemilu ini dapat benar-benar menjadi ajang konsolidasi yang menghasilkan gagasan-gagasan, yang menghasilkan ide-ide, gagasan taktis, ide taktis, solusi-solusi yang baik untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Itu saja yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini secara resmi saya buka rapat koordinasi penyelenggara pemilu tahun 2023.